Ekspansi dakwah ke Eropa berlangsung di abad ke-7 Masehi pada masa Kesultanan Daulah Bani Umayyah. Saat itu, Tariq bin Ziyad memimpin pasukan menuju Andalusia. Islam pertama kali masuk ke Andalusia pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania, kemudian disebut Andalusia. Ketika negeri itu dikuasai bangsa Vandal, dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Momen bersejarah tersebut berada dalam era Kesultanan Al-Walid bin Abdul Malik. Tariq bin Ziyad bersama pasukannya berhasil memijakkan kaki di Spanyol beserta negara tetangga-tetangganya. Namun kini kondisinya tak seperti dulu. Rasa-rasanya umat Islam di negeri Barcelona itu lenyap sama sekali, padahal siar Islam pernah menggema dengan jaya di sana. Di antara peninggalan kesultanan Islam di sana seperti Masjid Cordova atau Spanyol, peninggalan dinasti Umayyah ini kemudian dijadikan gereja katedral Katolik atau Katedral de Cordoba. Lalu, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Islam bisa runtuh di daratan Eropa? Dahulu, kekuasaan Islam di Spanyol sangat kuat. Islam tumbuh bersama dengan budaya dan peradaban dunia. Peran Islam menduduki kedudukan penting dalam peradaban global. Islam menjadi acuan kehidupan dan ilmu pengetahuan di tanah Spanyol. Di zaman itu pula lahirlah ilmuwan-ilmuwan Muslim. Islam menguasai daratan Eropa selama 8 abad lamanya, dan itu bukanlah waktu yang singkat. Namun di tahun 1492 Islam kemudian memudar di sana, hingga Islam menjadi agama minoritas. Pertama, perpecahan umat Islam pada saat itu. Dinasti Umayyah yang mulanya kuat akhirnya tercerai-berai menjadi beberapa bagian, atau disebut juga dengan Muluk At-Tawaif atau raja-raja kecil. Hal itu ditambah pertikaian di antara sesama mereka yang kemudian lambat laun menjadikan kaum muslimin semakin lemah. Secara politik, pertikaian tersebut menyangkut ras dan sesama muslim sendiri. Kesultanan Islam di Andalusia tersebar di Toledo, Valencia, Merida, Cordoba, Almeria, Sevilla, dan Granada. Akan tetapi, satu persatu kerajaan itu runtuh dan hanya menyisakan Kesultanan Granada. Kerajaan itu juga sebenarnya berada di ujung tanduk akibat konflik internal keluarga Bani Ahmar. Kedua, cinta dunia dan takut mati kaum muslimin, khususnya anggota keluarga kerajaan Islam. Gaya hidup yang bermewah-mewahan merupakan godaan duniawi terhadap pemerintahan. Para penguasa mempunyai harta yang teramat banyak. Inilah salah satu hal yang membuat para penguasa bergaya hidup mewah, berfoya-foya, dan saling berseteru memperebutkan kekuasaan. Keadaan diperparah dengan melemahnya semangat perjuangan. Naiknya Hisham Al-Mu'ayyad Billah sebagai Khalifah Cordoba tahun 976 Masehi juga menjadi catatan sejarah Andalusia. Ketika diangkat menjadi sultan, saat itu ia masih berusia 11 tahun, sehingga secara aktual kekuasaan dikendalikan oleh para pejabat. Perpecahan pun tidak terelakkan. Satu persatu kerajaan kecil di Andalusia itu runtuh dan hanya menyisakan Kesultanan Granada. Sementara kerajaan itu juga sebenarnya berada di ujung tanduk akibat konflik internal keluarga Bani Ahmar. Pada masa kepemimpinan Amir Ali Abi Al-Hasan, kerajaan Granada mengalami kemunduran. Ia gemar hidup berfoya-foya, abai terhadap pertahanan dan ancaman kerajaan Nasrani. Dia juga bersikap lalim terhadap rakyatnya.
dengan mewajibkan berbagai pungutan di berbagai pasar, merampas harta negara, korupsi, serta kikir. Perebutan kekuasaan antara Muhammad VII Buatil dengan pamannya Muhammad VIII Al-Zagal juga terjadi. Kondisi itulah yang membuat Kesultanan Granada berantakan. Situasi itu kemudian dimanfaatkan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Kerajaan Castilla dan Kerajaan Aragon. Mereka kemudian beberapa kali memimpin pasukan menyerbu benteng Granada. Padahal dua kerajaan itu juga sering terlibat konflik dan saling bermusuhan. Namun mereka akhirnya bersatu di bawah alasan yang sama, yakni menumpas pengaruh Islam di semenanjung Iberia. Para sultan yang kewalahan dalam menghadapi gempuran pasukan Kristen kemudian meminta bantuan ke beberapa kesultanan Islam di Afrika Utara. Akan tetapi, pasukan Kristen lebih gigih berjuang, sehingga pada tahun 1238 Masehi, mereka berhasil merebut Cordoba, diikuti Sevilla pada tahun 1248 Masehi. Tinggal Granada yang masih bertahan saat itu. Setelah berkali-kali berperang, akhirnya pada 2 Januari 1492, Kesultanan Granada menyerah. Pasukan Kristen merangsek memasuki kota itu. Mereka menerobos Istana Alhambra, mencabut bendera kesultanan dan diganti dengan panji-panji kedua kerajaan. Sultan Abu Abdullah Muhammad kemudian menekan perjanjian menyerah kepada Raja Ferdinand di sebuah gereja. Dia lantas pergi dari Istana Alhambra menuju sebuah anak bukit yang cukup tinggi. Menurut riwayat, dari tempat itu dia menatap Istana Alhambra sembari menangis. Jalan itu kemudian dikenal dengan nama Jalan Helahan Napas Terakhir Sang Moor. Seluruh umat muslim di Spanyol kemudian hanya diberi dua pilihan, memeluk Kristen atau pergi dari wilayah itu. Tragis dan sedih, itulah sejarah runtuhnya Islam di Andalusia. Bagaimana menurutmu? Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.